khairi wad dalalata alal huda ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pelajaran hari ini tentang fikih, ya, kitab Dakhirah Al-Musyarrafah. Dibuka sekarang tentang Al-Ihsan. Semua kitabnya dibuka, ya. Al-Ihsan adalah, diartikan, ya, ihsan adalah an ta'budallaha, kamu beribadah kepada Allah, an ta'budallaha ka'annaka yarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Artinya ditulis di buku Al-Ihsanu, ihsan adalah an ta'budallaha, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Sudah? Ditulis semua. Saya ulangi lagi, al-ihsan. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Maka apabila kamu tidak bisa melihat Allah, maka apabila kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah adalah selalu melihat kamu. Maka Allah adalah selalu melihat kamu. Jadi rukun agama itu ada 3. Arkanuddini salah satun. Yang pertama al-islamu wal ihsanu wal imanu wal ihsanu. Islam kemarin ada 5 rukun. Iman ada 6 rukun. Sekarang adalah ihsan. Apa ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah itu seolah-olah bisa melihat Allah. Ya, ini adalah dinamakan musyahadah. Seolah-olah bisa memandang kepada Allah. Ini bukan memandang kepada zatnya. Yang dimaksud memandang kepada makhluknya Allah. Kalau melihat kepada misalnya tembok, ya, tembok ini ada semen, ada pasir, ada batu bata, yang semuanya berasal dari tanah. Ya, tanah itu berasal dari bumi. Nah, yang menciptakan bumi siapa? Allah. Berarti
tembok itu hakikatnya adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Meskipun itu dibangun oleh tukang batu, tapi hakikatnya itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau melihat kepada ayam, ya, ayam itu adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Jadi memandang segala sesuatu ini hakikatnya adalah memandang kepada ciptaan Allah. Ya, berarti kita ini memandang kepada siapa ini? Kepada ciptaan Allah. Seolah-olah bisa memandang Allah melalui ciptaannya. Ada apa tidak yang bukan ciptaan Allah? Ya, tidak ada. Maka kalau tidak bisa seperti ini, terkadang kita ini tidak mengerti hakikatnya sesuatu. Ya, hakikatnya sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Manusia yang kaya, yang miskin, semuanya itu adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Jadi perbedaannya hanya pada bentuknya, tapi hakikatnya sama. Manusia ini ciptaan Allah. Maka kalau menghina manusia berarti menghina siapa? Menghina penciptanya, yaitu Allah. Jadi semuanya itu disambungkan kepada Allah. Itu yang pertama dinamakan ihsan. Itu disebut musyahadah, bisa memandang segala sesuatu ini mengingatkan kepada Allah. Ya, kalau kita melihat kembali seperti melihat tembok ini. Tembok itu ada lemnya apa tidak? Ketika membangun dikasih lem apa tidak tembok ini? Hanya apa? Semen, pasir, batu bata, kapur dan air. Ada semennya apa tidak? Ketika dipisahkan semuanya itu tidak akan bersatu. Ya, kalau semen sendiri, pasir sendiri bisa melekat apa tidak? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Tetapi hanya dengan air. Air itu lem apa bukan? Dikasih air, dicampurkan semuanya, ketika kering jadi bersatu dan tidak bisa dipisahkan. Ya, kok bisa air itu menjadi lem bagi bahan-bahan bangunan itu? Siapa yang membuat seperti itu? Ya, Allah. Jadi yang bisa merekatkan itu bukan karena lemnya, tapi karena Allah. Mengerti ya? Ya. Seperti itu agak sulit bagi orang yang tidak memahami tentang hakikatnya segala sesuatu. Tetapi dikatakan fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa memandang kepada Allah, fa innahu yaraka, maka Allah itu selalu memandang kamu. Ya. Allah selalu memandang kita apa tidak? Ya, Allah itu selalu memandang kepada makhluk. Nah, ketika berbuat dosa dipandang sama Allah apa tidak kita ini? Kalau dipandang sama Allah berarti seperti pencuri. Kalau dilihat polisi harusnya takut apa tidak? Harusnya takut ketika dia nanti di sidang pasti bakal dihukum. Ya. Tapi manusia kebanyakan ketika berbuat dosa tidak takut. Kenapa ini?
Karena dia ada dua kemungkinan. Orang berbuat dosa itu karena dua hal. Yang pertama, dia tidak meyakini kalau dilihat sama Allah. Ini hukumnya murtad. Allah maha melihat apa tidak? Allah itu sam'un basor, maha mendengar, maha melihat. Kalau dia menganggap oh tidak ada yang tahu, berarti Allah juga tidak tahu. Ini murtad ini, na'udzubillah min. Jadi kalau berbuat dosa meyakini Allah tidak akan melihat, ini hukumnya murtad, karena Allah selalu melihat. Ya. Yang kedua, dia yakin dilihat sama Allah, tapi tetap melakukan dosa. Bagaimana ini? Orang mencuri, jelas di depannya ada polisi, tapi tetap mencuri saja, mencuri motor. Ini berarti apa ini? Sembrono apa tidak ini? Ini orang yang sangat sembrono. Jelas-jelas ada polisi, dia masih mencuri, pasti ditangkap apa tidak itu? Makanya ketika orang berbuat dosa, dia pasti akan dihukum sama Allah, karena jelas dilihat sama Allah. Nah, ini kesadaran disebut adalah kesadaran tentang iman. Orang kalau sadar selalu dilihat sama Allah, berani berbuat dosa apa tidak? Ya, tidak akan berani dia, karena akan dihukum, disiksa sama Allah di neraka. Dia bahkan tidak akan membuang waktunya sia-sia. Ya, waktunya kalau dibuang sia-sia, dibuat main game, itu dapat pahala apa tidak itu? Tidak dapat pahala. Kesempatan hidupnya berapa? Umurnya yang diberikan sama Allah itu manusia ini. Kalau orang menyia-nyiakan umur itu akan kehilangan pahala. Kalau misalnya manusia itu diberikan umur 60 tahun, dikurangi tidur, berapa tidur malam, berapa jam? 8 jam. Satu hari 24, berarti sepertiga umurnya dalam satu hari hilang, tidak ada pahalanya. Ya. Kalau dikalikan 60 jadi 20 tahun, waktunya hilang sia-sia dengan tidur. Ya. Kemudian masih dikurangi masa sekolah. Waktu sekolah berapa jam? Sekolah berapa jam sekolah itu? Jam 6 jam. Ya. Kemudian dikurangi masa main, berapa jam main? Nah, waktunya tersisa sedikit untuk sholat, untuk ngaji mungkin 1 jam 2 jam. Jadi dalam 24 jam itu yang bernilai ibadah hanya 2 jam saja. Ini rugi apa tidak? Sangat rugi. Ya, dia 22 jamnya habis, waktunya tidak ada nilai. Kalau orang bekerja 1 jamnya dapat 100.000 misalnya, atau 10.000. Dia hanya bekerja cuman 2 jam, hanya dapat 200. Padahal kalau 24 jam itu kerja semua dapat 2 juta lebih. Dia hanya cari 200.000 saja. Orang pinter apa bodoh ini? Nah, manusia itu juga seperti itu. Dia sudah tahu waktunya semakin hari semakin habis, semakin dekat mati, tapi masih main-main game. Ya. Kalau untuk ukuran kerja, dia kehilangan banyak uang. Kalau untuk ilmu, ya 2 jam belajar ini dapat apa? Tapi kalau dia pergunakan waktu luangnya, misalkan di rumah menghafal, 1 jam dipakai menghafal Al-Quran, minimal 1-2 ayat ya.
Maka enggak sampai 10 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Ya. Bisa apa tidak? Bisa. Kenapa kok dia tidak mau menghafalkan? Nah, itu akan jadi orang bodoh dunia akhirat. Ya, bodoh kuadrat. Ya. Jadi orang yang tidak sukses itu bukan kesalahan orang lain, tapi dia tidak memanfaatkan waktu. Padahal Allah selalu melihat dipakai apa ini jam sekian ini. Semuanya ada catatannya. Kalau berbuat dosa masuk neraka. Ya. Kalau main game masuk neraka apa? Masuk surga itu. Nah, itu akan jadi penyesalan. Ya, orang itu harus berpikir masa depan. Kalau ingin jadi orang yang sukses, jangan banyak bermalas-malasan. Ya, Allah selalu melihat. Mengerti ya? Jadi kalau dia sudah Islam, melaksanakan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, kemudian iman kepada Allah, melaksanakan perintah karena iman, ditambah lagi dengan kewaspadaan. Dia selalu merasa diawasi Allah. Ya. Maka dia akan selalu mengatur waktu-waktunya. Ya. Ya, orang yang pandai itu apa? Orang yang pandai itu orang yang pandai itu yang bisa mengatur waktu. Main silahkan, tapi ada waktu untuk belajar, waktu untuk membaca Al-Quran, waktu untuk menghafal. Jadi kalau sudah terbiasa waktunya diatur untuk hal-hal yang baik, tidak lama dia akan sukses. Ya. Dikatakan dalam hadis itu, sesungguhnya Allah membenci pemuda yang menganggur dari dua hal. La fi amalid dunya wa la fi amalil akhirah. Innallaha yabghadul battalin. Allah dikatakan Allah itu benci orang-orang yang pekerjaannya menganggur. La fi amalid dunya wa la fi amalil tidak berusaha dalam urusan dunia. Ya, tidak bekerja, tidak belajar sekolah, juga tidak berusaha dalam urusan akhirat, tidak berzikir, tidak membaca Al-Quran. Jadi waktunya habis. Untuk apa ini nilainya? Dapat uang apa enggak? Enggak dapat uang. Dapat pahala apa tidak? Tidak dapat. Berarti dapat apa? Nah, ini orang-orang yang dibenci sama Allah, menganggur. Ya, pemuda itu harus menggunakan waktunya untuk belajar. Mengerti? Jadi itu arkanul din, ada 3: al-Islam, al-iman, Nah, nanti hafalannya harus bisa. Ya, kalau berani ramai harus berani hafalan. Sekarang berikutnya tentang rukun-rukun wudu. Dilihat, saya baca, ditulis artinya. Arkanul wudu'i sittatun. Rukun-rukun wudu ada 6. Arkanul wudu sittatun, rukun-rukun wudu ada 6. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Bagaimana niat wudu? Ya, nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Niat. Asani yang kedua,
ghuslul wajhi. Ya, dilihat kitabnya. Yang kedua apa? Membasuh wajah. Atsani ghuslul wajhi, membasuh wajah. As-salis ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Harus cepat ya, jangan lemot. Itu pekerjaan yang tidak baik, itu lemot itu. Surah ya. Ar-rabi' yang keempat mashu syai'in minar ra'si. Mashu syai'in, mengusap sesuatu atau sebagian dari kepala. Al-khamis yang kelima ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki beserta kedua mata kaki. Ka'bun, mata kaki. Ya. As-sadis yang keenam at-tartib, yaitu tertib berurutan. Itu rukun-rukun wudu. Wudu itu sangat penting. Dikatakan al-wudu miftahul ibadah atau miftahus shalah. Ya. Wudu itu adalah kuncinya sholat. Sholat khusyuk tapi wudunya tidak benar, diterima apa tidak sama Allah? Tidak. Ya, jadi wudu harus dipentingkan. Makanya nanti akan ada penilaian praktek wudu. Kalau wudunya salah harus diulang lagi. Ya. Wudu itu adalah perintah Allah sebelum melakukan salat. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah menyatakan, wahai orang-orang beriman, jika kamu mau salat maka basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian sampai siku-siku, usap sebagian kepala, basuhlah kedua kaki sampai mata kaki. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Dari situ menunjukkan wudhu itu ada tertibnya, urutannya. Pertama kepala, wajah dulu, kemudian kedua tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap kepala. Yang berikutnya membasuh dua kaki sampai mata kaki. Urut. Adapun yang membedakan wudu dengan cuci muka, apa yang membedakan? Kalau wudu sama cuci muka bedanya apa? Yang membedakan adalah niat. Kalau wudu harus niat wudu. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu amal itu bergantung niatnya. Kalau cuci muka itu tidak ada niat, tetapi wudu ada niat. Oleh karena itu niat menjadi rukun wudu yang pertama. Ya. Jadi rukun wudu ada 6. Arkanul wudu sittah. Al-awwalu an-niyat. Yang pertama niat. Ats-tsani ghuslul wajhi. Yang kedua membasuh ats-tsalis ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku.
Ar-rabi mashu syai'in minar ra'si, membasuh sebagian kepala. Al-khamis yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. As-sadis at-tartib, yang keenam tartib. Penjelasannya akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Yang harus dilakukan adalah hafalan. Ya, semua pelajaran fikih dan aqidatul awam itu harus setor hafalannya. Ada pertanyaan? Ya.